Selama ini kita tidak mengerti ya bukti nyata yang sebenarnya dalam diri kita. Bersujud dalam ayat ini sebetulnya yang dimaksud adalah melayani. Bukan sekedar meletakkan kening di sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta raya, baik yang mewujud maupun yang tidak mewujud, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka semua senantiasa berbahagia. Semoga kita semua bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber kasih sayang, sumber berkah bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi ada makhluk yang tersakiti dengan kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada manusia yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Mari kita pancarkan diri sejati kita, karena sesungguhnya diri kita adalah makhluk cahaya yang diutus ke semesta raya untuk mencahayakan bumi yang gelap gulita ini. Dengan menyadari bahwa kita adalah makhluk cahaya, maka kita akan selalu sadar bahwa tugas kita di semesta ini adalah membawa cahaya untuk menerangi kegelapan semesta raya ini. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, fasilitator, katalisator alam semesta, yang kehadirannya membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi segala sesuatu terjadi tergantung pada keinginan kita, tergantung pada pikiran dan perasaan kita. Allah selalu merespon apapun yang kita pancarkan kepadanya. Apa yang kita berikan, maka itu yang akan kita terima. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar, meningkatkan kualitas diri, kualitas individu kita sebagai makhluk cahaya. Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Semoga sebelum kita pulang ke tempat asal kita, kita sudah mencapai puncak kesadaran diri kita, sudah mencapai sidrah al-muntaha kita, sudah mencapai pencerahan sejati, sehingga kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, atas berkah yang diberikan Allah kepada kita hari ini, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, sekaligus juga mohon Allahnya. Karena ridho Allah, berkah Allah tidak ada artinya kalau tidak ada kehadiran dirinya. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berbicara sesuatu rahasia. Dan rahasia ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan rasa ini banyak yang tidak tahu. Dan siapapun yang hadir di tempat ini hari ini untuk mendengarkan rahasia yang luar biasa ini, semoga setelah tahu rahasia ini kita akan mengerti tentang bagaimana cara menjalani kehidupan. Oleh karena itu, rahasia ini saya tulis dalam judul Meyakini yang tak terlihat akan melihat yang diyakini. Jadi siapapun yang meyakini yang tak terlihat, maka yang tak terlihat itu
suatu saat akan menjelma menjadi kenyataan dan kita akan melihat yang kita yakini itu. Oleh karena itu kita harus tahu keyakinan itu datang dari mana. Keyakinan itu adalah proses yang dibentuk oleh lingkungan. Jadi seperti HP kita. HP itu dulu kosong. Dia hanya berupa hardware saja. Disebutnya juga perangkat keras. HP kita menjadi ada fungsinya, menjadi fungsional. Setelah HP ini, kepada HP ini dimasukkan program. Dan program yang dimasukkan ke dalam HP ini disebut aplikasi. Dan ketika kita sudah memasukkan aplikasi ke HP kita, maka HP yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi. Nah, aplikasi itu disebut software. Otak kita itu adalah perangkat keras. Dan otak kita itu asalnya tidak punya kemampuan apa-apa. Sebelum diinstalkan ke dalam otak kita yang namanya program, yang namanya aplikasi. Barangkali kita pernah mendengar satu dialog antara Allah dengan Nabi Adam, juga dengan malaikat. Ada yang ketiga, yaitu iblis. Kan saat itu setelah penciptaan Adam selesai, kemudian Allah menugaskan kepada mereka yang ada di sekitar Adam itu untuk bersujud. Dan saat itu yang mentaati perintah Allah untuk bersujud kepada Adam adalah malaikat. Yang tidak bersujud itu namanya iblis. Selama ini kita tidak mengerti ya bukti nyata yang sebenarnya dalam diri kita. Bersujud dalam ayat ini sebetulnya yang dimaksud adalah melayani. Bukan sekedar meletakkan kening di sajadah, tetapi melayani. Makanya pelayan bagi Adam itu sangat banyak. Coba Bapak Ibu bisa duduk di sini, ada yang melayani kita enggak? Coba dari tadi pagi sejak bangun, ada yang melayani kita enggak? Ada yang tunduk enggak pada perintah kita? Masa tidak sadar? Pengen naik mobil, ada yang melayani. Kaki kita, tangan kita, pikiran kita bergerak aja naik mobil. Ada enggak yang melayani? Ada. Pengen duduk, semua organ tubuh kita menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Duduk saja seperti ini. Pengen duduk bersila, bisa. Pengen duduknya selonjoran, bisa. Sekarang pengen berdiri juga bisa. Betapa banyak dalam diri kita unsur-unsur yang melayani. Dan semua diletakkan pada organ-organ tubuh kita. Kaki ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Tangan ini tidak ada artinya kalau tidak ada kekuatan yang ada di belakangnya. Mata ini tidak ada artinya kalau tidak ada penglihatan di belakangnya. Telinga ini tidak ada artinya kalau tidak ada pendengaran di belakangnya. Mulut ini tidak ada artinya kalau tidak ada rasa yang di belakangnya. Dan semua tekad, semua kehendak, semua kekuatan itu diwariskan kepada kita tepat saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita. Sesuatu yang kita miliki, yang senantiasa melayani kita, itu milik kita, malak kita, tekad kita. Itulah yang disebut dengan malaikat. Jadi setiap saat kita itu dilayani terus oleh malaikat. Mau menggerakkan tangan, tangan langsung bergerak.
Mau menggerakkan kaki, kaki langsung bergerak. Mau melihat, langsung mata bisa melihat. Mau mendengar, telinga kita bisa mendengar. Subhanallah. Betapa kita tidak bersyukur selama ini. Karena menganggap malaikat itu suatu entitas yang di luar diri kita. Kita lupa bahwa sebetulnya pada diri kita ada satu malak, ada satu kekuatan yang kita miliki yang senantiasa melayani diri kita sendiri. Ada yang tidak bisa melayani kita, yang tidak bisa sujud kepada kita. Dan satu-satunya yang senantiasa menentang keinginan kita, kesadaran kita, itulah diri palsu kita. Itulah iblis. Itu barangnya ada dalam diri kita semua kok. Tapi selama ini kita belajar agama itu ya lebih banyak fiksi. Malaikat juga nggak tahu yang mana barangnya. Iblis nggak tahu yang mana barangnya. Padahal semua melekat dalam diri kita. Sampai kita tidak pernah berterima kasih pada kaki kita. Tidak pernah berterima kasih pada tangan kita. Tidak pernah berterima kasih pada mata kita. Berterima kasih pada telinga kita. Berterima kasih pada mulut kita. Saya heran kadang-kadang ya. Lihat orang tuh makan sambil ngobrol. Makan juga sambil pegang HP. Kapan kita bisa merasakan enaknya makanan? Kapan kita bisa sadar bahwa dalam diri kita ada satu kekuatan yang sedang diizinkan untuk merasakan semua sensasi dari makanan. Rasa nasi tidak terasa lagi, rasa ikan tidak terasa lagi. Bahkan rasa itu sebetulnya bukan sekedar pada barangnya, tetapi di sini ada yang merasakan. Asinnya bisa kita rasakan, gurihnya bisa kita rasakan, pahitnya bisa kita rasakan. Bahkan otak kita bisa mengatakan, ini terlalu asin, ini terlalu manis, ini enak, ini lezat. Bukankah semua adalah pelayan-pelayan yang ada pada diri kita? Dan semua sujud kepada kita untuk melayani diri kita. Masih bertanya, siapa Adam? Masih bertanya, di mana Adam? Adam itu diri kita sendiri. Pelayan-pelayan Adam yang sujud pada diri kita, malaikat-malaikat ada pada diri kita sendiri. Dan yang suka menentang diri kita pun ada pada diri kita sendiri. Dan kita yang diberi kuasa untuk mengendalikan semuanya. Tapi sayang kuasa itu tidak kita gunakan sepenuhnya. Hadirin, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Mari kita lihat contoh-contoh sederhana. Bagaimana perasaan kita tentang uang? Sederhana saja. Bagaimana perasaan kita tentang kesehatan? Bagaimana perasaan kita tentang pekerjaan? Bagaimana perasaan kita tentang hubungan pribadi? Apa yang kita rasakan, itu yang kemudian akan kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita katakan. Dan itu yang akan kita lakukan. Tidak mungkin perasaan yang baik menimbulkan pikiran yang buruk. Sama dengan tidak mungkin perasaan yang buruk menimbulkan pikiran yang baik. Makanya semua ahli neuroscience bersepakat, yang namanya otak itu isinya adalah kumpulan dari piranti elektronik asli buatan Allah, yang disebut dengan integrated circuit. Jadi setiap sel neuron dalam otak kita itu sebetulnya adalah komponen-komponen elektronik yang membangun kompleksitas elektronik yang luar biasa. Banyak orang yang mengagumi HP, mengagumi laptop, tapi dia tidak mengagumi otak buatan Allah yang luar biasa ini. Bahkan laptop, HP itu buatan otak manusia. Dan semua produk-produk teknologi sebetulnya meniru semua produk-produk Allah, ciptaan Allah yang alami.
Tapi kita tidak menyadarinya. Maka otak kita ya, itu memancarkan satu getaran, satu frekuensi, energi yang disebut dengan medan listrik. Listrik itu bahasa Inggrisnya electricity. Ada dalam diri kita yang namanya perasaan. Perasaan itu yang memberi daya pada otak kita, pada pikiran kita. Dan ternyata perasaan itu ya, yang sering disebut letaknya di sebelah sini, yang disebut jantung di daerah sini. Ternyata menurut ahli neurosains dia memancarkan medan magnet. Ketika pikiran dengan perasaan itu berpadu, maka dia akan memancarkan yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya yang kita saksikan ini. Cahaya ini disebut gelombang elektromagnetik ini. Dan gelombang elektromagnetik itu spektrumnya sangat luas. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi cahaya ini salah satu contoh gelombang elektromagnetik yang nampak. Dan cahaya ini hasil perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Dan cahaya disebut optik. Dan optik itu ternyata punya kemampuan menyampaikan data, menyampaikan informasi. Kita setiap hari menggunakan jaringan, sinyal namanya. Betul? Coba, begitu kita memasuki daerah yang tidak ada jaringannya, mulai tidak terhubung kita. Mau WA susah, kirim video susah, transfer uang susah. Dan yang dibutuhkan oleh kita adalah jaringan. Betul apa tidak? Bahkan yang dicari oleh anak-anak muda kalau mau ngobrol atau mau duduk-duduk itu pasti wifi, jaringan internet. Sampai sekarang kita ini ya tidak bisa hidup tanpa jaringan karena komunikasi kita terputus. Itu baru jaringan komunikasi antar manusia. Tetapi kita tidak pernah merasa sedih ketika jaringan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah terputus. Jarang manusia yang mengeluhkan, waduh saya ini sedang terputus nih hubungan dengan Allah. Jaringan saya sedang terputus, tidak ada komunikasi dengan Allah. Jarang yang mengeluhkan itu. Yang dikeluhkan itu adalah ketika HP kita tidak memiliki komunikasi dengan HP yang lain. Tapi ketika diri kita ini ya yang melampaui HP tidak bisa terkomunikasi dengan sumber awalnya. Jarang yang mengeluhkan itu. Betul apa tidak? Tapi sekali saja kita terkomunikasikan, terhubungkan dengan Dia yang maha segalanya, yang meliputi semesta raya, kecerdasan semesta tanpa batas. Sekali saja kita terhubung, dan saat kita tidak terhubung, kita akan merasa ada sesuatu. Tapi mereka yang tidak pernah terhubung, ya biasa-biasa saja. Seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, sepanjang dia belum pernah merasakan terang itu seperti apa, dia akan betah dalam kegelapan. Tapi sekali saja dia merasakan terang, maka dia pasti akan berjuang untuk keluar dari kegelapan itu. Yang berbahaya itu adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tinggal dalam kegelapan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia tinggal dalam kegelapan. Itu yang paling berbahaya. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu menginginkan uang? Ada yang tidak ingin uang? Menginginkan uang itu tidak dosa. Menginginkan uang itu spiritual. Asal apa? Asal saat kita sudah mendapatkan uang itu,
Kehadiran uang itu membuat perasaan kita jadi baik. Dan kalau perasaan kita baik, berarti perasaan kita menjadi medan magnet yang memancarkan frekuensi untuk menarik semua hal baik dalam hidup. Sebetulnya diri-diri kita ini persis seperti medan magnet. Kalau medan magnet itu ada dua kutub, ada utara, ada selatan. Sama dalam diri kita juga ada dua kutub. Kutub pertama adalah pikiran, kutub yang kedua adalah perasaan. Dan itu adalah kutub-kutub yang memiliki kekuatan medan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh manusia itu seperti magnet yang memancarkan medan magnet. Lalu medan magnet yang dipancarkan tergantung kepada kesadaran yang dimilikinya. Mereka yang memancarkan kesadaran rendah, frekuensi rendah, pikiran dan perasaannya selalu memancarkan frekuensi rendah. Maka itu yang akan menarik segala hal yang rendah. Tetapi dia tidak pernah sadar bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup sebetulnya hasil undangan kita sendiri. Lalu banyak yang dikambing hitamkan. Banyak yang disalahkan. Seakan-akan ada pihak lain yang mengirim. Sakit saja. Bukan menyadari diri. Ada yang salah dengan diri kita. Orang yang frekuensi rendah malah justru memikirkan, oh jangan-jangan ada kiriman dari pihak lain. Jangan-jangan ada orang lain yang mengirim penyakit ini kepada saya. Ada paku yang jatuh saja di rumah. Cuman kita tidak sadar ada paku yang jatuh. Dikaitkan, wah ini ketemu paku. Padahal paku jatuh dari tempat pakunya kita sendiri yang ngambilnya. Cuman gak lihat kalau paku jatuh. Karena pikiran kita sudah seperti itu, hati-hati. Itu akan membentuk keyakinan. Dan ketika kita meyakini yang tidak terlihat, maka kita akan melihat yang kita yakini itu. Saya baru pulang dari Banyuwangi. Dari Alas Purwo. Kalau saya lihat di media sosial tentang Alas Purwo, wah banyak beritanya. Bahkan yang belum pernah ke sana pun berkomentar, Alas Purwo begini begitu. Selalu dikaitkan dengan klinik, magic. Dan saya bilang sama orang-orang yang ikut saya kemarin ke sana, ikuti kata-kata saya. Ikuti pikiran dan perasaan saya. Jangan mengikuti pikiran orang-orang yang frekuensinya rendah. Ternyata begitu kita masuk ke hutan Alas Purwo, perjalanan dari jalan ke dalam itu hampir 22 kilo. Hutannya lebat sekali. Pohon-pohonnya tinggi besar. Akar-akarnya sudah begitu menahun. Malah di situ oksigennya enak. Energinya positif. Bahkan kita meditasi ya. Di pantai Alas Purwo itu luar biasa. Semua menjerit, semua nangis, semua merasakan suatu getaran yang sangat luar biasa. Kan semua itu bergantung keyakinan kita. Yang meyakini kalau di situ ada hantu, yang meyakini kalau di situ ada dedemit, ya dia akan beresonansi dengan dedemit. Tapi yang meyakini kalau di situ ada energi positif, alam yang indah, energi yang murni, oksigen yang berlimpah karena pohonnya banyak. Malah justru dia menikmati perjalanan di situ dengan luar biasa. Sekali lagi, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini. Ada nggak yang masih punya keyakinan kalau cari uang itu susah? Ada? Ada? Masih ada di sini? Itu keyakinan loh, itu belief system. Dan itu sempat ditanamkan oleh orang tua kita. Tidak salah yang punya keyakinan itu, enggak salah, jangan takut. Karena keyakinan itu kan sebetulnya ditanamkan sejak dari kecil. Waktu kita minta jajan sama orang tua, jajan terus, cari uang tuh susah tuh. Dalam sehari orang tua mengatakan berapa kali kata mencari uang itu susah. Begitu minta lagi, kamu boros, cari uang tuh susah, udah 2 kali.
Begitu anak minta makan yang enak, langsung teriak, jangan mimpi, cari uang itu susah. Udah 3 kali. Dan saya tahu yang Bapak Ibu katakan tiap hari. Gak usah dipungkiri, gak apa-apa. Tapi sekarang kita rubah perasaan kita. Kita rubah pikiran dan kata-kata kita. Karena kita sekarang sedang belajar hati-hati meyakini yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat sekarang belum mewujud. Maka kita akan bisa melihat yang kita yakini. Pelan-pelan ya ini, pelan-pelan ngajinya. Supaya ngerti. Sehingga setelah ini hati-hati dengan pikiran, perasaan, kata-kata dan perbuatan. Sekarang belum terlihat. Tapi kalau itu menjadi keyakinan, menjadi belief system, maka suatu saat semua yang diyakini akan mewujud menjadi kenyataan. Perhatikan ya, yang masih punya keyakinan cari uang itu susah, dia akan menyaksikan bahwa apapun yang dia lakukan hanya membuat uang menjauh dari dia. Bisnis gagal, lamar pekerjaan tidak diterima. Betul nggak? Ada nggak yang punya keyakinan kalau uang itu hanya bisa didapat lewat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja? Ada? Yang punya keyakinan seperti itu sudah mengunci. Kata wa yarzuqu min haitsu la yahtasib di Quran itu nggak berlaku bagi dia. Karena dia menyangka uang itu hanya didapat lewat pekerjaan tertentu saja. Ada yang menyangka kalau uang itu didapat kalau jadi PNS, misalnya, ya sudah, ya, jadi PNS jadi segalanya. Bahkan menjadi PNS itu jadi Tuhan seakan-akan profesi itu. Padahal orang juga tahu gaji PNS itu sedikit, tapi pada mau ya. Aneh ya, pengen gaji besar, tapi malah jadi PNS. Padahal sudah tahu jadi PNS gajinya kecil. Akibatnya apa? Berusaha untuk membesarkan gaji dengan cara-cara yang tidak halal. Namanya korupsi. Betul apa tidak? Itu berlawanan. Kalau ingin gajinya besar, tentukan oleh kita. Saya ingin gajinya sebulan 200 juta, tentukan. Setelah ditentukan oleh kita, maka kita sendiri yang harus mewujudkan gaji itu. Jangan menuntut orang lain supaya orang lain menggaji Anda 200 juta. Gak akan ada perusahaannya yang mau gaji Anda. Kalau yang menentukan Anda, tentukan usahanya bidang apa yang mau digarap. Bisa kalau pikiran dan perasaannya sudah waras. Mau berapapun bisa kok tanpa batas. Makanya ada orang bijak yang mengatakan, begitu kita berpikir di dunia ini tidak ada yang langka, maka dunia dalam sekejap menjadi genggamanmu. Makanya otak kita jangan terpengaruh. Wah, beras susah. Begitu dengan berita susah, langsung disampaikan pada orang, oh sekarang beras susah. Kan kita terbiasa, betul nggak? Iya. Begitu kita bilang beras itu susah dan langka, maka hati-hati meyakini yang belum terlihat, kita akan melihat yang kita yakini. Khusus untuk Anda, susah tuh beras. Padahal bagi yang lain tidak. Nih hati-hati ya, hati-hati. Makanya kalau kita belum tahu rahasia ini, kita tidak hati-hati dalam berpikir dan merasa. Lalu kita tidak hati-hati dalam berbicara dan berbuat. Awas. Itu akan membentuk keyakinan. Dan semua yang diyakini walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihatnya yang kita yakini. Mewujud menjadi kenyataan. Dan semua kenyataan yang sedang hadir di kehidupan kita, itu buah dari keyakinan kita. Ada nggak yang punya keyakinan, cari uang itu harus kerja keras? Ada? Ya khusus buat dia, cari uang harus kerja keras. Tulang aja dibanting. Betul nggak? Iya. Nah, ini bahayanya. Tentang kesehatan. Coba. Masih ada nggak yang meyakini kalau sakit itu dari Allah? Masih ada? Kok Allah ngirim penyakit?
Gak ada kerjaan ya Allah. Katanya Allah tuh sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber keberkahan. Kok tiba-tiba kita menuduh Allah mengirim penyakit? Coba bayangkan. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah sumber penyakit. Yang ada itu Allah sumber kesehatan. Sakit itu ketiadaan sehat sebetulnya. Kenapa Anda sakit? Ya tubuh sedang berbicara kepada kita bahwa ada yang salah dengan kehidupan kita. Malah sakit kita dikeluhkan. Coba ketika sakit kalian keluhkan. Semakin menderita karena sakit. Sakitnya sih alami. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan. Mau menderita karena sakit atau tidak, ya terserah. Kan ada orang yang biasa-biasa saja walaupun dia sakit. Bahkan dia merasa sehat-sehat saja, cepat sehatnya.